langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mitochiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya.
Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget.
Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto, siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah, kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa?
Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang. Ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang. Kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya.
Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong, ada lengkuas sepotong juga, cabai rawit saya pakai 5 buah, tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada gula pasir setengah sendok teh, dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam, saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang, ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stein Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan.
Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang, ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke,
Oke, selanjutnya kita cincang. Ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang. Kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin seger. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh.
Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya.
Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang, ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh,
Kemudian ada tepung sagu, saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah, kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya.
kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas, saya potongnya makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan cucumber. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya.
Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre.
2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3000.
Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah, kembali ke yang pertama tadi, dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Lalu kita sisihkan, dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong, saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang, langsung kita ikat ya, kita simpul aja, dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu bakso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi.
Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar.
Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stein Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh.
Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai.
Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi, dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang, langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu bakso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya.
kita akan tambahkan irisan tomat biar makin seger. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas, saya potongnya makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget.
dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya.
aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah, kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan.
Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Lalu kita sisihkan, dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang, langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu bakso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian.
Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mitochiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya.
dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stein Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan
Digi Fry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan.
Dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong, saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya, kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu bakso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur
lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya.
Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang, ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget.
Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa?
Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang, langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu bakso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya.
Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mitochiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah. Di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong, ada lengkuas sepotong juga, cabai rawit saya pakai 5 buah, tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada gula pasir setengah sendok teh, dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam, saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang, ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stein Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan.
Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2 jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke,
selanjutnya kita cincang. Ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang. Kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin seger. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh.
Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus, selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam, saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang, ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stein Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya.
Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang, ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh,
Kemudian ada tepung sagu, saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri
3 batang, langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas, saya potongnya makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget.
Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam, saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang, ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya.
Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang, ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga.
Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah, kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong, saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu bakso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi.
Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mitochiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar.
Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stein Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh.
Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai.
Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi, dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Lalu kita sisihkan, dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong, saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya.
kita akan tambahkan irisan tomat biar makin seger. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget.
dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari stand cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya.
aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan.
Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Lalu kita sisihkan, dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang, langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu bakso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar.
Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mitochiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin
channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini.
Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah, kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata.
Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini, lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong, saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya, kita simpul aja dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin seger. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya.
Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari stand cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya
Mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto, siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah, kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa?
Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang, langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu bakso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin seger. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya.
Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah. Di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong, ada lengkuas sepotong juga, cabai rawit saya pakai 5 buah, tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada gula pasir setengah sendok teh, dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam, saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan.
Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk, kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah kembali ke yang pertama tadi, dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke,
Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang. Ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang. Kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong.
Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang, ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stein Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya.
Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Lalu kita sisihkan, dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga.
Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong, saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya, kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu bakso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya.
Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus, selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam, saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang, ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu.
Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang, ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur.
Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi dua ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi dua, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang, langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi.
Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mitochiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk.
dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam, saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang, ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk, kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap.
Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai.
Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi, dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Lalu kita sisihkan, dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang, langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya.
kita akan tambahkan irisan tomat biar makin seger. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget.
dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari stand cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya.
aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah, kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan.
Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Lalu kita sisihkan, dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang, langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu bakso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian.
Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas, saya potongnya makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya.
dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan
Digi Fry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto, siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah kembali ke yang pertama tadi, dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan.
dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin seger. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi
lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam. Saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang. Ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya.
Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget.
Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah, serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa?
Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong, saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya, kita simpul aja, dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu.
Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mito Chiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus. Selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam, saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang, ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stand Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah,
Kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya. Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang. Ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian ada tepung sagu saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya.
Oke, selanjutnya kita cincang. Ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang. Kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri 3 batang langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu baso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Selanjutnya rebus daging hingga empuk ya. Saya rebusnya kurang lebih 30 menit. Boleh menggunakan presto biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, setelah daging empuk, kita boleh potong-potong sesuai dengan selera ya. Ini masih panas saya potongnya, makanya agak-agak takut gitu. Oke, selanjutnya siapkan pucuper. Di sini saya pakai Mitochiba ya. Langsung aja bumbunya kita masukkan. Ini ada cabai merah, di sini saya pakai 10 buah, dibuang bijinya ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 6 siung juga. Kemudian jahe sepotong. Ada lengkuas sepotong juga. Cabai rawit saya pakai 5 buah. Tomat saya pakai 1 buah. Selanjutnya garam 1 sendok teh.
Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada gula pasir setengah sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan minyak goreng secukupnya. Ini supaya kita nanti nggak nuang-nuang minyak lagi ya saat mau numis bumbunya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu, daging, ikan, ayam, es batu, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Bisa dilihat cara pakainya juga sangat gampang banget. Untuk yang pengen tahu harganya bisa cek di deskripsi ya. Oke, ini udah halus, selanjutnya langsung kita tumis dalam wajan seperti ini ya. Kita nggak perlu tambahkan minyak karena tadi sudah ada minyaknya. Aduk-aduk dan masak hingga tanak untuk bumbunya ya. Selanjutnya masukkan daun salam, saya pakai 3 lembar. Kemudian masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Tambahkan air. Ini supaya dagingnya itu meresap ya ke dalam bumbunya. Maksudnya bumbunya meresap ke dalam dagingnya, kebalik ya. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dicincang, ini saya pakai 2 batang. Ini udah meresap banget dan aromanya sangat harum dan menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Dan daging bumbu merah yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget cara memasak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak ala resto, tapi dengan bahan yang sangat simpel banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan iga secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 800 gram. Langsung dipotong-potong seperti ini ya. Lalu rebus iga sampai empuk ya. Saya rebusnya pakai panci dari Stein Cookware. Ini low presto ya teman-teman, jadi cepet banget dimasaknya. Sebentar aja udah empuk. Tambahkan kayu manis 2 batang, jahe 1 potong digeprek. Lalu ada bawang putih 4 siung dihaluskan. Kemudian garam 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh. Ini ada cengkeh 10 buah, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu tambahkan pala bubuk setengah sendok teh aja. Dan kita akan tutup lalu masak sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini iga udah empuk. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita sisihkan iganya dan saring air rebusan iganya ya. Selanjutnya potong-potong bawang bombay 1 buah aja. Lalu tumis sampai harum ya.
Dan ini air rebusan iga tadi yang udah disaring. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam air rebusan iga tadi ya, atau kaldu. Kemudian tambahkan potongan wortel, kentang, dan juga bakso. Untuk isinya opsional, bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Aduk merata dan masak sampai empuk. Selanjutnya tambahkan bawang pre 2 batang, ini seledri dan bawang goreng. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamur secukupnya aja. Jangan lupa dicicipin apakah supnya sudah segar dan sedap. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Sup yang enak siap untuk disajikan. Selanjutnya ini ada garam dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini ada saus sambal, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh ya. Dan kecap manisnya sama juga 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan iga yang udah direbus sampai empuk tadi ke dalam campuran saus tadi ya. Aduk merata sampai bumbunya itu terbalur sempurna pada iganya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa panggang ke dalam pan seperti ini atau teflon ya. Atau bisa juga menggunakan oven. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah ya teman-teman. Tapi di sini saya pengen mencoba membuat iga bakar menggunakan Digifry dari Mito ya. Ini yang tipe AF1. Digital air fryer dari Mito ini memudahkan kita memasak iga bakar ya. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Kalau di teflon kan kita harus balik-balik ya. Di sini cukup dimasak 10 menit aja. Ini sudah matang sempurna dan pastinya mantap banget. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kita nggak perlu balik-balik, tapi bisa matang sempurna seperti ini. Sup iga bakar yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan daging seuprit. Kenapa bilang seuprit? Karena dia cuma 100 gram. Oke, pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah dan kita masukkan daging gilingnya. Ini 100 gram aja ya teman-teman. Bersama dengan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur saya pakai seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh,
Kemudian ada tepung sagu, saya pakai 3 sendok makan. Boleh diganti tepung kanji ya, atau tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Sementara kita sisihkan dulu dan kita akan memotong tahu jadi 2 ya. Ini tahu 500-an dipotong jadi 2, jadi bentuknya segitiga. Oke, seperti ini. Saya beli tahunya 3.000. Langsung kita lubangi di bagian pinggirnya seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nah, segini aja cukup. Oke, kita rapikan dan kita akan lakukan hingga selesai. Kali ini kita akan masak tanpa minyak goreng ya teman-teman. Jadi karena ada permintaan dari sebagian teman yang pengen ada menu tanpa minyak goreng, jadi kita akan turuti. Oke, setelah dilubangi semuanya seperti ini, kita akan lakukan, nah, kembali ke yang pertama tadi dan kita masukkan bagian tahu yang dilubangi tadi ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah merata. Sekarang kita ambil tahu putih yang sudah dilubangi tadi, kemudian kita beri isian adonan yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita sisihkan dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya ya. Oke, ini udah selesai diisi semuanya. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Baru kemudian kita masukkan tahu yang udah kita isi tadi ya. Oke, kita masak hingga matang. Boleh dibalik agar matangnya merata ya. Oke, selanjutnya kita cincang, ada bawang putih 3 siung atau diiris tipis ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya itu saya pakai 5-6 butir. Langsung diiris-iris tipis juga. Selanjutnya ada daun bawang, kita iris serong. Saya pakai 2 batang. Selanjutnya seledri,
3 batang, langsung kita ikat ya. Kita simpul aja. Dan kita akan masukkan ke dalam rebusan tahu tadi. Teman-teman sudah ada yang bisa menebak hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini kita masak sup tahu bakso. Kemudian ini ada sawi ya teman-teman, kita tambahkan sawi. Kebetulan di kulkas lagi ada sawi seikat, jadi kita tambahkan untuk menu hari ini. Kalau teman-teman pengen ganti sayur yang lain, misalnya wortel, kubis, boleh ya teman-teman, boleh disesuaikan aja. Langsung masak hingga empuk. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Masak hingga semuanya empuk dan matang. Ini sangat segar, enak banget, dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, setelah matang boleh diangkat dan ditaburkan bawang goreng ya. Kita akan tambahkan irisan tomat biar makin segar. Oke, sangat mudah banget membuat menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging sapi. Pengen